Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan tutorial cara membuat aplikasi to-do list atau aplikasi kayak list-list rencana gitu, catatan. Nanti catatan itu ada misalnya high high priority, medium, low. Nanti yang high warna merah, yang low warna kuning, yang yellow warna hijau, medium warna kuning. Oke, langsung saja kita buka Android Studio-nya. Kemudian kalian new project ya. Kemudian Android di sini to do list ini ya. Kemudian kalian enter finish. Oke, yang saya udah punya. Kemudian kalau kalian udah selesai Gradle, kalian pergi ke buka yang namanya Bit Gradle, yang modul ya. Oke, yang modul kalian klik. Oke, di bawahnya kan ini default dari bawaan sana. Kemudian bawahnya ini. Oke, di bawah sini kalian tambahkan navigation komponen, tambahkan implementasinya. Ada 2 baris. Yang pertama navigation fragment, kemudian navigation UI. Kemudian setelah itu kalian pilih kalian tambahkan room komponen, ini runtime, compiler, kemudian room, kemudian room testingnya. Kemudian kalian tambahkan life cycle komponen. Ini ada extensionnya, commonnya, view model. Oke, 3 ini ya. Setelah itu kalian tambahkan lagi Kotlin komponen. Ini jadikan Kotlin std.lib. Kemudian coroutines core Android. Ini 3 juga. Oke, setelah itu ini juga penting nih, kalian tambahkan data binding. Ada 2, Android data binding compiler sama data binding common. Yang terakhir kalian tambahkan recycler animator. Jadi recycler animator ini seperti misalnya kita mau masuk ke fragmen baru, nanti ada kayak animasi gitu. Oke, dan kalian ini kalian tambahkan bit feeder data binding true ini. Kemudian kalian tambahkan plugin, ada 4. Maksudnya kalian ganti plugin yang bawaannya, kalian ganti seperti ini. Android Extension, Kotlin Android Extension, Kotlin Cap, sama Android Navigation Safe Art Kotlin. Oke. Dan yang ikut ke Citra siapa noh? Nggak ada. Bit Gradle. Nah, di sini kalian tambahkan ini Android Navigation, Safe Arts, kalian tambahkan di sini 1 aja. Oke, setelah itu udah ada tambahan. Setelah itu kalian di sini misalnya kan ada ini ada sign now, nanti kalian klik di sini sign now. Kemudian tunggu sampai proses selesai. Oke, setelah itu Yes. 1. Yes. Mau neng counter neh. Oke, setelah itu kalian buat ini package. Ada 3 package.
data, fragment util. Kemudian dalam package data ada package baru lagi namanya model, repository, view model. Oke, kita buka dulu yang model priority. Oke, priority kita tambahkan enum class. Oke, kemudian ini adalah high, medium, low. Ini apa namanya, priority-nya ini si kan nanti ini apa namanya, jadwalnya high priority atau medium atau low. Nanti kita buat di sini high-nya 3 aja. Oke, setelah itu ke data. Nah ini kita pakai ID untuk tipe-nya integer, kemudian title-nya string, kemudian priority-nya ke priority yang tadi, yang high yang tadi, kemudian description-nya itu juga string. Ini ya apa namanya, parameter ya. Kemudian kita ke package repository. Dalam ini to do repository. Nah ini ada namanya variabel get all data, isinya live data, list, to do data, yaitu kemudian ke to do DAO, kemudian get all data untuk semua data gitu. Nah kemudian ini sort by high priority, ini untuk mengurutkan dari yang high priority. Kemudian ini ambil dari live data, list, to do data. Ini juga sort by high priority. Dan ini dari low, yang low ya, tadi high kemudian low. Kemudian suspend, kita pakai suspend functionnya insert data untuk membuat data. Kemudian suspend function update data untuk mengupdate sebuah data. Kemudian delete item untuk menghapus item yang sudah kita buat. Kemudian ini delete all untuk menghapus semua, misalnya kita mencetakan 10 nanti itu akan dihapus semua. Kemudian ada namanya function search database, ini bisa kita cari catatan yang telah kita buat. Misalkan kita udah buat banyak tuh, terus kita bingung dari yang apa, terus kita tinggal search aja, dia akan kita temukan. Oke, kemudian kita pergi ke view model, to do view model dalamnya. Oke, dalam kelas to do view model ini parameternya application tadi, kemudian inputnya ada view model. Kemudian kita buat variabel private ya, to do DAO itu to do database ke database. Kemudian repository itu ambil dari to do repository. Nah ini repository, to do repository, to do DAO. Ini repository ambilnya dari to do DAO. Dan get all data untuk mengambil semua data. Kemudian sort high priority tadi, urutkan dari yang paling tinggi prioritasnya, ini juga dari yang paling rendah. Kemudian function insert data, view model scope, launch dispatcher IO, kemudian repository insert data, untuk menginsert data function. Kemudian function untuk mengupdate data kita pakai view ini to data juga. Kemudian update data, to data, ini ngambil dari sini. Kemudian function delete item ini untuk menghapus item atau not atau list yang telah kita buat. Delete all seperti tadi, yang bersama yang tadi to do repository. Dan search untuk mencari data. Kemudian kita ke converter.
Nah, converter ini untuk menggabungkan antara ini kan ada buat nih function from priority, dari priority to string, divide value-nya string, return-nya priority name ini tambah ambil dari 6 kelas 6 tadi ya. Oke, dan function to priority ini divide value-nya priority, return-nya priority, value of priority, value yang ada di priority ini. Oke, kemudian kita ke TodoDAO. Dan TodoDAO ini isinya adalah function. Misalnya kita, nah ini insert data, kita buat pertama ini ya, function get all data kan. Ini untuk mendapatkan semua data tadi, isinya itu live data, list, dan to do data. Ini insert data itu to do data, nama variabelnya, kemudian ini ambil dari to do data. Ini update data, ini delete item. Oke, setelah itu suspend fund delete all, delete from to do table. Jadi dia akan menghapus dari table to do-nya. Dan search database, ini select from to do table, dimana to do-nya seperti search query, jadi ya seperti search query ini. Kemudian select from to do table, order by cache when priority like H%, then 1 when priority like M%. Ini high T artinya high ya, ini high, ini M ini medium. Oke, ini L ini low, enggak, ini kan sana win priority, jadi ditentukan dari yang tinggi, yang medium, kemudian yang low, kemudian yang ini yang low tadi, sort by low, ini itu urutannya dari low ya, dia HM medium, dan yang ketiga adalah H persen. Oke, jadi isinya data semua. Kemudian kita pergi ke to-do database. Oke, ini kita pakai komen. Oke, dalam kita buatkan abstrak kelasnya. Jangan lupa ini kalian tambahkan add database nya, ada groupnya, dan ini type converters. Kemudian volatile ini untuk public constructor, var instance di database, ini defaultnya 0. Kemudian function get database, variabelnya konteks, kemudian tipenya konteks, dia divide value-nya to do database, kemudian instance ngambil dari sini ya, sini. Kemudian synchronize this ini ke ini komponen object, kemudian instance dalamnya, kemudian build database, so intent it ini masuk ke sini. Kemudian private function build database, ini ya database. Ini room database builder, context, application context, to database class .java, namanya to database. Terus kita buat build, kemudian ditutup, kita ke fragment, ada add. Oke, pertama kita buat variabel namanya M2Do view model dan M-share view model. Kemudian kita buat function onClick view. Jadi pertama layar yang kita buat nanti
kan seperti layout inflator. Kemudian view nya kita pakai layout yang fragment add. Nah ini oke. Kemudian container false. Nah set menu, jadi ini set has option menu, kita pakai yang menu. Kemudian spinner kita taruh di sini. On grid option menu kita tambahkan aktifkan fragment menunya, kita tambah. Dan on option item selected menu add, jadi ini kalau kita membuat not baru atau list baru, kalian tinggal tambah menu add ini. Kemudian function insert data to DB, kita buat 3 variabel, m title, m priority, dan m description. Title ini isinya untuk judul ya, karena teks. Kemudian to string ke string, kemudian priority select item to string juga, kemudian description kita to string juga. Dan validation mSurvey model verify data from user, jadi memverifikasi data dari user. Kemudian if pakai if else, jika validation ini validation, kemudian isinya new data 0 ID nya, kemudian titelnya ini, dan survey modelnya parse priority, prioritasnya apa, dia akan, jika ini sudah terpenuhi semua, jika ini sudah diisi ini apa, kemudian nanti kalian kalau udah nambah nanti ada pesan successfully add. Nah nanti terus length short pendek ya, kemudian show, kita show. Kemudian find control navigate action add fragment to list fragment, jadi kita nanti diarahkan add fragment ke list fragment ini dari layout. Oke. Kemudian ada selain ini toolsnya nanti akan muncul please, nanti kita tolong diisi semua halaman yang ada, nanti akan muncul. Kalau ini kalian belum misalnya kalian belum nulis judul, langsung deskripsi, langsung kalian save, nanti nggak akan mau, karena ini ada please fill out all fields. Kemudian dalam udah list ini ada adapter. Oke, list adapter. Dalam list adapter ini menggunakan recycler view ya, supaya muncul. Kemudian buat kelas my view holder, dalamnya ada function binding through data, binding execute bindings, dan companion objects. Sini function from parent view group my view holder. Kemudian value layout inflator from parent context, file binding row layout binding inflator, dia akan mereturn my view holder, mereturn si bindingnya. Kemudian uncreate view holder akan membuat view holdernya, get item account akan mendapatkan data listnya ya, dan ada berapa gitu. Dan unbind view holder ini untuk position dari data kita. Dan set data driver to do div util, isinya data list to do data, resultnya div util kalkulatif to do div util. Kemudian this ininya kembali ke list adapter, dan kita pergi ke to do div util.
Ini kita buat old listnya, new listnya. Oke. Ini function get old size untuk dapatkan list yang lama, paling lama, old paling lama. Kemudian new nya kita yang udah list terbaru paling atas itu. Kemudian item the same, yang apa namanya, outlist, artinya outlist ini sama dengan new list gitu, jadi sejajar. Kemudian content the same, itu outlist title sama dengan new list, description sama new list gitu, priority sama new list priority. Oke, setelah itu kalian pergi ke list fragment. Dalam list fragment ini ada data bindingnya, ada data bindingnya. Ini bukan life cycle owner, kemudian recycler view, kemudian kita buat set hash option menunya true, hide keyboard untuk activity tertentu. Kemudian recycle view, yaitu isinya binding recycle view. Kemudian file swipe to delete callback, ini untuk ini kan biasanya kan hapus kan kita tekan dulu terus ada tombol hapus gitu, tapi ini kita pakai yang swipe, jadi kalau kita mau hapus kita tinggal men-swipe ke kiri si listnya, ini nanti akan terdelete. Oke, swipe. Ini item touch helper, ini ketika item disentuh dan restore, ini ketika ini apa, misalnya kita mau hapus terus misalnya kita lagi scroll kan terus kita kepencet, misalnya kita nggak sengaja ngehapus itu, kemudian kita bisa undo, atau untuk kemudian function on create option menu, yaitu kita pakai menu search, ada menu searchnya di situ. Kemudian on items selected itu ada menu delete, priority high, low itu. Kemudian on query text submit, ini untuk ketika search nanti pakai yang query text submit. Kemudian text change ini ada, dan search through database, ini untuk search ya, misalnya kita search node-nya. Kemudian confirm removal, nah ini ketika kita mau remove, kita akan successfully remove everything, kemudian ada yes ini ya. Kemudian buildernya, set navigationnya, negatifnya ada no, delete everything, terus nanti message-nya are you sure want to remove everything, nanti no, yes gitu. On destroy-nya. Oke, kita ada kelas sendiri yaitu sub to delete, kita pakai abstract class, itu ketika on move ya. Kemudian terus ke view, parameternya view holder, view start get, boolean return false, jadi false nya jadi defaultnya false gitu. Dan kita ke update, ada update fragment. Di sini kita sama, kita pakai binding lagi karena kita masih ada datanya. Kemudian ini function update item, ini kita buat untuk misalnya kita mau mengupdate node kita yang telah kita buat, nanti kita tinggal update aja, nanti save gitu. Nah ini kan successfully update. Kemudian kalau kalian belum memenuhi ini, kita akan tulisan please fill out all fields. Kemudian confirm to removal,
Ini sama kayak tadi ya, yang si ini sudah delete si ya. Kemudian Mau kemana balik? ini adapters. Kenapa internetnya nggak ada? Kita fungsinya yang tadi navigate to add fragment. Iya. Navigate to add fragment yaitu untuk menambahkan fragment, yaitu tulis fragment to add fragment. Kemudian empty database itu true-nya itu visible, terus false-nya yaitu invisible. Kemudian ini ya, ini priority high, nanti selection-nya kosong. Medium selection-nya itu ke 0 ya, ini ke 0, ini ke 1, ke 2. Kemudian priority color-nya nanti high ini merah nih ada kan. View-nya akan menjadi warna merah, medium akan warna kuning, kemudian low nanti akan menjadi warna hijau. Kemudian send data to update, ini untuk mengirim data ke update yang kita buat. Oke, setelah itu kita pergi ke shell view model. Nah, ini kita pakai ya. Nah, ketika posisi 0 ini high maksudnya parent, ini akan text colornya juga menjadi warna merah. Dan ini ketika warna ini sudah apa? Ini aja warna kuning, kemudian yang kedua atau low ke warna hijau. Kemudian ini ada verify data from user. Kemudian pass priority, nah ini high priority, titel apa namanya titelnya? Itu yaitu high, kalau medium ya medium, low ya low, lainnya itu low. Dan kita masuk ke backend utils, ada utils. Ini input method manager, ini untuk ke sistem ya. Input method manager hide soft input or from window. Kita sembunyikan inputnya dari jendela kita. Input method manager hide not always, tidak selalu. Setelah itu kita ke main activity. Nah, ini pertama apa namanya? Pertama layar yang kita buka pas buka aplikasi ini, yaitu Rata-rata belum kasih nama. layoutnya activity main. Kemudian nanti set up action bar with dev controller, yaitu kita ambil dari navos fragmentnya dan aplikasi controller. Gimana nih? Pokoknya pakar. Oke, produk kita tutup. Kemudian kita pergi ke ini anim. Ini kita buat sendiri animnya. Ada anim from left, from right, from left, to left sama to right. Jadi ini untuk beda activity nanti akan mendapatkan seperti ini. Dan layoutnya, nah ini kita pakai constraint, kenapa? Karena ini lebih mudah untuk dipakai. Sisa apa ternyata? ID-nya navos fragment, kemudian name-nya ini ambil dari navos fragment. Oke, navos graph-nya ke main. Kemudian fragment add. Nah, ini untuk fragment untuk menambahkan node baru. Ini title isinya pakai edit text ya, karena ini akan ditulis, akan diketik sini title-nya. Input time-nya text person name. Oke. Hint-nya title. Jadi kita pakai hint, bukan pakai teks. Oke, di sini spinner atau ini apa filter ya. Kita pilih gitulah istilahnya. Kita pakai intinya priority, kemudian edit text lagi, ini hint-nya description. Oke. Kita pakai color transparent sini.
nya 0 dB karena apa? Karena nanti kan resolusinya banyak, nanti bisa melar gitu. Oke. Kemudian kita ke fragment list. Oke. Fragment list ini list fragment misalnya not yang telah kita buat nanti akan muncul di sini. Kita pakai cursor layout, kemudian dalamnya harus clear view. Oke, dalamnya ada floating action buttonnya. Dan ada image view. Image view ini dia invisible karena kalau data kita kosong dia akan muncul, tapi kalau data kita ada dia nggak akan muncul. Dan ada text view nya yaitu no data, ini juga invisible. Oke. Dan fragment update, ini sama sih sama yang add, soalnya ini cuma update aja, update yang node kita buat. Oke, kita lanjut aja ke raw layout. Nah, ini kalau kita membuat ini apa namanya aplikasi buat node, nanti kan setelah itu ada kotaan gitulah. Nah, ini merah ini card view ini kan warna merah kan. Nah, ini tergantung priority yang telah kita buat. Misalnya kita buatnya priority-nya medium, nanti ini akan menjadi warna ini, dia akan jadi warna kuning. Dan ini text view-nya, title-nya ambil dari title ya, ini true data title, kemudian ini ngambil data description. Oke. Dan kita beri ke menu, ini menu untuk mendapatkan fragmen seperti ini gambar menunya ya. Ini tinggal cek aja cek gitu deh, checklist gitu, dan list fragmennya. Nah, ini ada 3 ya, dua sort by high, sort by low, delete all ada, dan update fragment juga ada di sini. Ini ada tombol save nya, kita tinggal klik tombol save untuk ini. Kemudian dalam my nav, nah ini home nya, kemudian ini akan pergi ke sini juga balik ke sini, ini pergi sini juga balik ke sini. Jadi ini adalah home-nya dari aplikasi. Kemudian dalam manifest untuk aplikasi sebelumnya kita kan butuh tuh permission internet. Ini kalau ini nggak butuh karena ini aplikasinya nggak butuh internet, ini cuman isi offline aja, dia nggak perlu internet. Jadi mungkin gitu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti hasil aplikasinya saya akan cantumkan di akhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.